supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah Ketemu kembali bersama kami guru-guru sekolah minggu, Inang Pendeta bersama pemain musik kita di acara kebaktian sekolah minggu HKBP Taman Lestari. Anak-anak sudah siap semuanya? Siap memuji Tuhan? Siap, Mem. Apa kabar hari ini? Wonderful. Jesus Christ. Yes, yes, yes. Ada semangat? Yes. Angkat pujian kita dari Kidung Pujian Ayo Ayo Cepatlah. Penyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1. Betapa kita tidak bersyukur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, buat segala berkat yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga kami boleh menikmati udara pagi yang cerah ini Bapa, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan memulai kebaktian kami. Berkati kami Bapa, anak-anak sekolah minggu yang mau melakukan kebaktian bersama kami guru-guru sekolah minggu walaupun melalui online Bapa. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai mereka. Engkau bimbing kami Bapa, beri kami pendengaran yang mau dengar-dengaran dengan tentang firman-Mu yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Begitu juga Bapa, lagu-lagu pujian yang kami kumandangkan biarlah berkenan di hati-Mu dan boleh menjadi kesukaan bagi kerajaan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat orang-orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada, terkhusus buat orang tua anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Biarlah Engkau beri mereka rezeki yang murah serta kesehatan yang daripada-Mu, agar mereka
mereka boleh mencukupkan anak-anak mereka sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Begitu juga buat anak-anak didik kami Bapa, sekolah minggu dari orang kecil ke orang besar. Engkau berkati mereka Bapa di sekolah mereka dalam mengikuti pelajaran mereka, biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai mereka. Engkau beri kepintaran yang daripada-Mu Bapa, agar mereka lebih pintar mengikuti pelajaran yang diberikan gurunya secara online. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan anak-anak yang kecil, Engkau berkati tumbuh perkembangan mereka Bapak, agar senantiasa kasih-Mu yang hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga pelayanan kami, guru-guru sekolah minggu pada pagi hari ini, agar pelayanan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, menjadi banyak yang terpanggil akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, sembunyikan kami jauh di belakang salib-Mu, agar kami dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hapuskan segala dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hukum Taurat. Minggu ini kita masuk hukum Taurat yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya ya. 2, 2, 3 ya. Tidak ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Suaramu kudengar. bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat bulanan kita minggu ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 13 yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu. Epistel kita pada hari ini tertulis di Lukas 14 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya semua di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala kami. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih pada hari Minggu ini Tuhan memberikan kami nafas kehidupan di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, ketika seluruh anak-anak sekolah minggu boleh duduk tenang mengikuti ibadah kebaktian minggu anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Tuhan yang memberkati setiap hati agar kami boleh memahami, mendengar dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami,
Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan, kita membacanya bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik masih belajar di rumah? Masih ya? Masih belajar online, masih daring. Apakah adik-adik sekolah minggu masih beribadah di rumah? Masih beribadah di rumah. Di gereja belum diperbolehkan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Nah, mengapa kita harus beribadah di rumah? Mengapa adik-adik sekolah minggu masih belajar di rumah? Belajar online, belajar virtual, belajar daring. Mengapa? Satu jawabannya, karena virus corona. Karena pandemi COVID-19 telah melanda kota Batam, Indonesia, bahkan dunia ini. Lalu, kalau ada virus corona, mengapa orang tua, remaja, anak kosong beribadah di gereja, sedangkan anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia mereka beribadah di rumah? Alasannya karena anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia itu rentan terkena virus corona, dan itu disarankan supaya beribadah di rumah. Nah, adik-adik sekolah minggu, Inang mau memperlihatkan dulu bagi adik-adik sekolah minggu video tentang virus corona yang melanda dunia ini. Begitu menyedihkan, begitu memilukan, begitu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Ya, coba kita lihat dulu video virus corona yang mengenai seluruh dunia ini. Jadi tidak hanya kota Batam, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia ini yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan. Dunia-dunia yang ada di muka bumi yang terkena, yang mengalami virus corona. Mari kita lihat ya.
banyak yang meninggal dunia, banyak yang sakit. Bahkan kita lihat rumah sakit penuh pasien virus corona. Lalu kita lihat juga perawat, bidan, dokter, semua tim medis, semua pegawai yang ada di rumah sakit, mereka juga sedih, mereka juga bergumul, mereka juga takut. Kita semua takut, kita semua cemas, kita semua khawatir. Banyak yang kena virus. Orang tua yang bekerja di rumah sakit, kita lihat mereka harus dikarantina, mereka tidak bertemu dengan keluarga, karena kalau mereka pulang ke rumah, mereka akan membawa virus ke rumahnya. Jadi mereka dikarantina. Setelah mereka bekerja di rumah sakit, mereka tetap tinggal di rumah sakit. Itu sangat menyakitkan, itu sangat sedih. Itu karena virus corona ini. Kalau kita lihat juga ada banyak pasien yang kena virus corona. Bisa jadi dia yang memiliki imun yang lemah, imun tubuh yang lemah, kena dari temannya. Bisa jadi karena dia malas pakai masker, dia malas cuci tangan, sehingga kena virus corona tersebut. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sekolah minggu sudah pakai masker, rajin cuci tangan, selalu berada di rumah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita sudah rajin pakai masker kalau keluar rumah, kita rajin cuci tangan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengajari kita hari ini bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah virus corona ini, kita sudah pakai masker, kita sudah rajin cuci tangan, tapi diingatkan kita punya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk datang kepada Tuhan? Menjadi tempat perlindungan kita, adik-adik sekolah minggu, mari terus percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya dengan kuasa Tuhan bisa menyelesaikan virus corona ini. Mari terus percaya kepada Tuhan. Lalu adik-adik sekolah minggu, kalau Tuhan adalah tempat perlindungan, mari datang kepada Tuhan dengan terus berdoa kepada Tuhan. Mari menjadi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang terus berdoa kepada Tuhan, tidak henti-hentinya berdoa. Apalagi di tengah-tengah virus corona ini. Virus ada di mana-mana, dan kita tahu hanya dengan kuasa Tuhan itu semuanya boleh berakhir. Mari terus berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari terus membaca firman Tuhan. Mari terus membaca firman Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi Mazmur 91 ayat 3, Tuhan juga sudah katakan bahwa akan ada banyak penyakit sampar yang busuk yang Tuhan akan datangkan. Tetapi Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Oleh karena itu ada 3 hal yang kita lakukan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dengan cara tadi yang pertama, percaya dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, mari terus berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari rajin membaca Alkitab. Mari rajin membaca firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, jangan takut, jangan khawatir kalau kita sudah membuat Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Mari kita
berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena kami sudah mendengarkan firman. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus belajar online, mereka harus belajar daring, belajar virtual, anak-anak harus beribadah di rumah. Tapi saat ini Engkau menyapa kami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Kami mau datang terus kepada Tuhan. Kami mau selalu percaya dan setia kepada Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan di dalam doa kami dan juga dengan membaca firman Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, beri kesehatan, beri sukacita, beri damai yang daripada Tuhan, beri semangat walaupun mereka harus berada di rumah. Tuhan, berkati juga orang tua yang menemani, mendampingi anak-anak sekolah minggu. Kami akan terus memuji Tuhan, dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, biarlah juga Tuhan yang memberikan kesembuhan. Untuk orang tua kami yang bekerja di rumah sakit, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan semangat, berikan kesehatan, serta pengharapan yang daripada Tuhan. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri kebaktian minggu pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan ayat 2, di badai topan dunia. Di ayat 2 semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.